Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada jamaah sekalian yang baru sampai, yang membawa kendaraan agar tidak lupa merapikan kendaraannya dan untuk tidak lupa mengunci agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan jamaah yang telah sampai tapi masih di luar, kami persilakan untuk masuk dan mengisi saf yang ada di depan agar nantinya jamaah yang akan sampai tidak mengganggu ibadah dan khusyuknya ibadah yang akan kita laksanakan. Dan bagi anak-anak kami mohonkan tertib sampai dengan sholat Jumat nanti kita laksanakan. Alhamdulillahirabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusirahu ala dini wa kulli wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat rahmat kepada kita semua sehingga sampai pada saat ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa melangkahkan kaki ke masjid dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah. Insyaallah rangkaian daripada sholat Jumat kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin. Kami informasikan bahwasanya kotak amal Jumat yang lalu kita mendapatkan Rp4.025.000. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah balas dan lipat gandakan kebaikan jamaah sekalian. Bersegeralah bersedekah karena bala bencana tidak pernah mendahului sedekah. Belilah semua kesulitanmu dengan sedekah. Obatilah penyakitmu dengan sedekah. Hadis riwayat At-Tabrani. Hari ini 15 Sya'ban 1446 Hijriah bertepatan dengan 14 Februari 2025 Masehi. Waktu Jumat kita jam 12:26 waktu Indonesia Barat. Dan alhamdulillah Imam Khotib sudah berada di tengah-tengah kita, yaitu Ustadz Chandra Wijaya. Beliau juga merupakan imam masjid kita. Dan muazin nanti kami mohonkan kepada Pak Satria. Dan kami beritahukan juga bahwasanya pengajian bapak-bapak pada setiap hari, hampir setiap malam ba'da Isya yang dibimbing langsung oleh Ustadz Dede Rizal dan juga Ustadz Chandra. Pengajian ibu-ibu siang Rabu dan Jumat, dan juga pengajian anak-anak TTQ setiap hari Selasa sore sampai Sabtu pada asar, dan juga pengajian Rabu malam dalam rangka memperbaiki bacaan dan tahsin yang dibimbing langsung oleh Ustadz Latif dan ditemani oleh Ustadz Chandra. Dan semua kegiatan pengajian itu digratiskan, dan kami harapkan partisipasi dari seluruh jamaah agar bisa bergabung supaya nantinya kita bisa terselamatkan dunia dan akhirat, khususnya terselamatkan dari buta huruf Al-Quran. Dan juga tausiah subuh Jumat yang diisi oleh Ustadz yang ada di lingkungan Kabupaten Bengkulu Selatan, yang dilanjutkan dengan sarapan bersama, serta dilanjutkan dengan
sholat suruh diteruskan membagikan beras kepada kaum mustahik dalam program ATM beras. Semua jamaah bisa berpartisipasi serta berkontribusi dalam program ini dalam bentuk beras ataupun uang yang bisa diserahkan kepada DKM atau dimasukkan ke dalam mesin ATM. Alhamdulillah akhir tahun ini tadi kita hampir membagikan 2 ton beras kepada seluruh kaum mustahik yang ada di lingkungan Masjid Rukis, dan semoga nantinya bisa bertambah dan semua orang yang ada di lingkungan masjid terbebas dari kelaparan atau kekurangan pangan, sehingga nantinya kita bisa menjadi jamaah masjid yang lebih makmur dari sebelumnya. Dan juga kegiatan tabungan kurban yang sudah kita mulai beberapa bulan yang lalu, yaitu 50.000 per Jumat, dan nantinya beberapa bulan sebelum hari pelaksanaan diharapkan semua sudah lunas dan kita memiliki kesempatan dan waktu untuk mencari hewan-hewan terbaik yang akan kita sembelih pada saat hari raya kurban. Dan juga kami informasikan setiap bulan Ramadan Masjid Rukis selalu melaksanakan buka puasa bersama. Maka dari itu kami informasikan ada piket takjil bagi jamaah yang ingin ikut serta menyumbangkan takjilnya, apapun bentuknya berupa uang ataupun makanan, kami siap menerima dan kami siap menghidangkan pada saat buka puasa di bulan Ramadan nanti. Kami ingatkan kembali pada seluruh jamaah Jumat bahwasanya pernah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kamu berkata kepada temanmu dengan perkataan diamlah, padahal imam khotib sedang berkhutbah, maka sungguh sia-sialah sholat Jumatmu. Maka dari itu kami harapkan agar seluruh jamaah bisa mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh khotib nanti, dan semoga bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Saya rasa itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan menjalankan segala perintah yang Allah Subhanahu wa taala dan
selalu menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur selalu kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan salat Jumat pada hari ini. Salawat berserta salam selalu kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beliau merupakan tuntunan kita dalam beribadah serta suri tauladan kita dalam bermuamalah, di mana setiap amal ibadah kita tidak sah apabila tidak mengikuti atau mencontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita telah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk beribadah kepadanya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan membalas pahala amal ibadah kita sesuai dengan tingkatannya. Namun kita perlu menyadari bahwa amal ibadah kita tidak semua akan diterima. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Jika amal seseorang telah memenuhi persyaratan itu, berarti amalan akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kurang, maka akan ditolak. Sebagai seorang muslim yang menghendaki agar amal ibadahnya diterima dan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui dan selanjutnya memenuhi persyaratan itu, sebab apalah artinya amal banyak namun tidak mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan justru sebaliknya menyebabkan murka Allah. Sia-sialah kita dalam beramal kalau pada akhirnya akan ditolak dan dikembalikan kepada kita. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam surat Al-Furqan ayat ke-23 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Yang artinya kami perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, ini merupakan kejadian pada hari kiamat, yaitu pada saat amal-amal dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui ayat inilah Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwasanya amalan-amalan orang kafir dan musyrikin tidak menghasilkan apa-apa, berapapun banyaknya, karena amal-amalan mereka itu tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan Allah. Belum cukupkah firman Allah tersebut mendorong kita untuk mempelajari syarat diterimanya amal kita? Masyiral muslimin rahimakumullah. Amal ibadah manusia muslimin akan diterima Allah Subhanahu wa taala apabila memenuhi dua kriteria atau dua syarat. Yang pertama yaitu ikhlas. Ikhlas beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak menerima satu amalan kecuali amalan yang diikhlaskan untuknya dan untuk mencari wajahnya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah melihat pada hati dan amalan-amalan kalian. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masalah keikhlasan ini berkaitan dengan hati, dan masalah hati tidak bisa dipisahkan dengan niat. Perkara ini terkadang banyak diremehkan oleh manusia.
sehingga merasa tidak perlu lagi mengoreksi hati atau mengoreksikan niat. Tidakkah kita mengetahui bahwa masalah ini dianggap besar oleh para ulama salaf atau ulama terdahulu? Tengoklah yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, tidaklah aku mengobati sesuatu yang lebih berat daripada hatiku atau niatku, karena dia berbolak-balik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah pandangan ulama salaf dalam masalah hati. Masalah hati sangat mereka perhatikan ketika beramal, sehingga dalam sejarah perjalanan hidup mereka kita mendapati berbagai macam usaha yang mereka lakukan untuk menjaganya dan menutup pintu masuk syaitan yang hendak membolak-balikkan hati mereka. Ingatlah, syaitan merupakan musuh-musuh orang-orang muslim, orang beriman. Dia tidak akan pernah tinggal diam. Dia akan selalu berusaha dengan segala cara untuk menggoda manusia sehingga rusaklah amal kita. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun syarat yang kedua agar diterimanya amal seseorang ialah ittiba', yang artinya amal ibadah itu harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah utusan Allah yang diperintahkan untuk menyampaikan risalahnya. Sebagai utusan Allah, beliau sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia yang paling mengetahui tentang risalahnya, dan semuanya sudah disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah seharusnya kaum muslimin mengikuti beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah hai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Demikianlah itulah dua syarat yang disampaikan oleh para ulama dari banyak dalil, baik dari Al-Qur'anul Karim dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua syarat inilah yang akan menentukan amal kita diterima ataukah ditolak. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka tidak akan diterima. Jika persyaratan yang tidak terpenuhi itu yang pertama, yaitu ikhlas karena Allah, maka si pelaku bisa terjerumus ke dalam lembah kesyirikan. Wal'iyadzubillah. Sedangkan jika yang tidak terpenuhi itu syarat yang kedua, yaitu ittiba' pada Nabi Muhammad SAW, maka si pelaku masuk ke dalam perbuatan bid'ah, yaitu bid'ah yang sesat. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan seseorang tidak akan mungkin bisa merealisasikan iyyaka na'budu, yaitu maksudnya peribadatan kepada Allah, kecuali dengan dua dasar, yaitu ikhlas dan muttaba'ah, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, menjelaskan makna ayat kedua dalam surah Al-Mulk, yaitu allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang artinya yaitu yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Maksud kalimat ahsanul amala ialah yang paling ikhlas dan paling benar amalnya. Orang-orang bertanya kepada Fudail bin Iyad rahimahullah, wahai Abu Ali, apa yang dimaksud dengan yang paling ikhlas dan paling benar amalnya? Beliau menjawab, sesungguhnya amal itu jika dikerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan diterima Allah. Demikian juga jika amal itu benar sesuai dengan diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi tidak ikhlas, maka tidak akan diterima Allah. Sampai amal tersebut memenuhi dua syarat, yaitu ikhlas dan benar sesuai dengan
yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Amalan-amalan yang telah memenuhi kedua syarat tersebut, itulah yang dinamakan amal soleh. Amal soleh Allah telah menjelaskan dalam firman-Nya dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir, ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah melakukan amal soleh dan tidak menjadikan apa dan siapapun sebagai sekutu dalam beribadah pada Tuhannya. Juga dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 112, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak demikian orang yang menyerahkan diri sepenuhnya pada Allah serta berbuat ihsan akan mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut yang menimpa mereka dan mereka pun tidak bersedih. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagai seorang muslim, kita harus berusaha untuk mewujudkan kedua persyaratan tersebut ketika beramal. Rasanya sulit bagi kita untuk mewujudkannya kecuali dengan senantiasa belajar dan sekali lagi belajar tentang agama Islam ini. Dan alhamdulillah pada saat ini kita tidak terlalu kesulitan mempelajari agama kita. Berbagai media telah dimanfaatkan oleh para dai untuk membantu kita dalam memahami ajaran Islam, ajaran Rasulullah SAW. Kemudian bagaimana dengan kita sekarang? Maukah kita mempelajari agama ini untuk memperbaiki amaliyah kita ataukah tidak? Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk mempelajari, memahami dan selanjutnya mengamalkan ilmu yang sudah kita terima. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah khutbah singkat kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dalam beramal. Semoga kita dapat memenuhi dua syarat tersebut dalam beramal, yaitu ikhlas karena Allah dan ittiba' sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah SAW. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Taqallallahi ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansuril muslimin fi kulli makan. Allahumma a'izal islam wal muslimin waj'al hadha baladan amina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum
ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Istaqimu anta minum rapat lurus dan soft. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.